Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Pandu Pramudita, yang akan membersamai kalian pada mata kuliah Filsafat Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai nilai filosofis pada seni pertunjukan Nusantara. Kita simak bareng-bareng mengenai materi yang saya sampaikan. Tentang seni pertunjukan. Seni pertunjukan merupakan cabang seni yang bentuk karyanya melibatkan aksi sutradara dan pemain dengan disertai penonton di tempat dan waktu tertentu. Unsur-unsur seni pertunjukan melibatkan tema atau topik, plot, ide pesan, penokohan, dialog, bahasa, dan latar. Latar dalam hal ini bisa diartikan sebagai tempat atau panggung, ya. Seni ini bertujuan sebagai sarana ritual, hiburan maupun presentasi estetis. Adapun seni-seni yang termasuk dalam seni pertunjukan meliputi teater, opera, musik, tarian, dan sulap. Pada kesempatan ini nanti akan saya contohkan khususnya pada teater tradisional dan tarian tradisional. Saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara menelisik karya seni pertunjukan melalui teori semiotika. Ya. Teori semiotika ini juga bisa digunakan dalam menelisik karya seni rupa. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjabarkan bagaimana dalam menelisik karya seni pertunjukan. Maka teori semiotika ini bisa disebut sebagai teori semiotika pertunjukan. Gitu. Semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tanda. Adapun tanda merupakan sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain. Ya, jadi sesuatu itu menandai sesuatu yang lain. Ya. Menurut Charles Sanders Peirce, dalam mengkaji tanda terdapat 3 komponen, yaitu objek, representamen, dan interpretan. Ya, jadi ada 3 komponen yang perlu kalian ingat ya, objek, representamen, dan interpretan. Apa itu objek, representamen, dan interpretan? Objek merupakan suatu hal yang diamati baik yang berwujud material maupun imaterial. Jadi sesuatu yang nampak atau suatu hal yang kita amati ya secara langsung. Kemudian representamen merupakan sesuatu yang dicerap indera apa adanya. Jadi suatu hal yang kemudian kita pahami gitu. Sedangkan interpretan adalah simpulan yang diputuskan berdasarkan pemahaman objek dan representamen. Jadi dari objek dan representamen yang sudah kita serap, kemudian kita simpulkan pada satu kesimpulan tertentu. Dengan kata lain, hal yang nampak atau pesan yang tersampaikan secara lugas hanyalah pesan semu, sedang pesan utama yang menjadi filosofi tersimpan secara tersirat melalui tanda-tanda yang dihadirkan melalui alur pertunjukan atau unsur-unsur pertunjukan yang terlibat. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah objek yang kita lihat dan hal-hal yang menghubungkan objek-objek tersebut, gitu. Ya. Nah, hubungan antar komponen semiotika itu ada beberapa ya. Ada hubungan objek representamen, representamen interpretan, dan interpretan dengan objek. Ya. Yang pertama, hubungan antara objek dan representamen itu ada 3 ya, ada 3. Ada icon, ada indeks, dan ada simbol. Nah, icon itu adalah merujuk pada kemiripan. Jadi satu tanda atau satu objek, satu hal yang kita lihat ya atau kita indera itu seperti objek yang pada umumnya kita lihat. Ya. Seperti daun ya kita melihat itu adalah daun. Bunga yang kita lihat adalah bunga. Manusia yang kita lihat manusia, air yang kita lihat air, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian indeks. Indeks itu merupakan penunjukan hubungan sebab akibat. Nah, misalkan basah. Basah itu kan berarti menyimbol menandai air, ya kan? Gitu. Atau kemudian asap. Berarti kalau asap berarti ada api, misalkan gitu, dan sebagainya. Kemudian simbol. Simbol merupakan konvensi atau kesepakatan bersama, ya.
Misalkan ada tanda merah kemudian disilang, maka kemudian dilarang. Artinya ada larangan di situ. Misalkan gitu ya. Kemudian hubungan representamen dan interpretan. Nah, yang dibagi menjadi 3 hal juga. Yang pertama qualifying, yang kedua signifying, yang ketiga itu legissign. Nah, qualifying adalah tanda yang murni tidak terpengaruh oleh apapun. Ya. Jadi kita memahami seperti itu. Ya. Kemudian signifying itu merupakan tanda dari sebab akibat. Jadi kita bisa menyimpulkan sesuatu, misalkan ada asap, maka ada api, kemungkinan di situ ada kebakaran. Nah, kemudian ada darah, mungkin di situ ada hal yang terluka, ada air, mungkin di situ ada banjir atau dan sebagainya gitu ya. Kemudian legising merupakan tanda yang disepakati. Misalkan apa ya? Ya kemudian tadi ya merah kemudian disilang ada larangan. Ternyata di situ ada dilarang lewat situ dan sebagainya. Atau kemudian tadi ada gambar naga misalkan, ada sesuatu hal yang kuat atau mistis di situ dan sebagainya gitu ya. Atau di depan ada di depan keraton itu ada patung raksasa, artinya di situ dijaga sesuatu hal yang kalau orang mau ke situ itu harus menjaga sikap dan sebagainya gitu ya. Kemudian hubungan antara interpretan dengan objek. Nah, di sini ada 3 juga, rem, desain, dan argumen. Rem itu adalah tafsir yang dibuktikan dengan verifikasi. Jadi hal yang tampak itu kita verifikasi. Itu menandakan apa? Misalkan daun itu sebenarnya menandakan apa sih? Oh, ternyata daun menandakan ekologi atau lingkungan dan sebagainya gitu. Kemudian desain, tafsir yang dibuktikan dengan tanda-tanda lain, ya, sebab akibat ya. Karena sebab akibat itu harus ditanda yang kita buktikan dengan tanda-tanda lain gitu. Kalau misalkan asap itu ada kebakaran gitu, tandanya apa gitu. Mungkin ada hangus dan sebagainya gitu. Tanda-tanda lainnya apa gitu. Argumen, tafsir yang dibuktikan dengan silogisme. Jadi kalau misalkan silogismenya misalkan gini, Budi berangkat sekolah, Budi naik sepeda, maka silogismenya adalah argumennya adalah Budi berangkat sekolah naik sepeda dan sebagainya gitu. Nah, dari hubungan tersebut itu terdapat 3 kategori, ada 3 jenis ya, 3 jenis hubungan. Jadi icon itu pasti jika hubungan objek dan representamennya adalah icon, maka hubungan representamen dan interpretan itu adalah qualifying. Sedangkan interpretan dan objeknya itu rem. Sedangkan pada bagian kedua, jika hubungan objek dan representamen itu adalah indeks, maka hubungan representamen interpretannya adalah sinseng. Sedang interpretan dan objeknya itu adalah desain. Dan terakhir, jika objek representamennya adalah simbol, ya, hubungan objek representamennya adalah simbol, maka hubungan representamen dan interpretan itu adalah legissign. Sedang hubungan interpretan dan objek itu adalah argumen, dan itu tidak bisa kita rubah-rubah. Pasti itu di situ. Icon berarti hubungannya akan menimbulkan qualifying dan menciptakan range. Indeks akan menimbulkan sinseng dan menciptakan desain. Simbol akan menimbulkan desain dan menciptakan argumen gitu ya. Jadi itu ada satu paket. Kita masuk pada contoh-contoh seni pertunjukan. Yang pertama, filosofis dalam seni teater. Di sini saya contohkan adalah ketoprak ya. Ketoprak merupakan teater rakyat yang muncul pertama kali di wilayah Surakarta. Namanya ketoprak diadaptasi dari alat musik yang mengiringnya yang disebut keprak dan berbunyi prak prak prak. Nah, makanya disebut sebagai ketoprak ya, karena saling berbunyi prak gitu. Ketoprak itu saling berbunyi prak. Dalam pertunjukan teater,
Pencerapan makna filosofis dapat digali dari berbagai macam-macam unsur. Misalnya dalam pepatah Jawa, ajining raga ana ing busana, ajining diri ana ing lati. Nah, dalam hal ini bisa kita kaji dalam pertunjukan teater ketoprak di samping ya. Di sini kita bisa melihat yang pertama ada seorang raja yang seperti buruk rupa tapi kemudian didampingi oleh selir. Sedangkan yang di bawah itu ya tidak buruk rupa ya, tidak buruk rupa, tapi kemudian didampingi oleh rakyat kecil ya. Dalam hal ini bisa kita kaji ya, pada potongan adegan yang di atas, meski terlihat buruk rupa, namun terlihat dari busana yang digunakan dan cara duduknya, serta kedua wanita di depannya menandakan bahwa dirinya adalah seorang raja atau orang yang memiliki kedudukan yang tinggi ya. Di sini kan meskipun buruk rupa, tapi kan ini pakaiannya itu seperti raja dan kemudian didampingi oleh selir. Nah, di sini raja itu duduk di atas, sedangkan selir atau wanita ini seorang pria duduk di atas dan dua orang perempuan ini duduk di bawah. Maka ini bisa menandakan ada strata di sini ya. Sedangkan pada potongan adegan di bawah, cara mereka bersikap dan berpakaian menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari golongan bawah. Jadi di sini merujuk pada ini ya, ajining raga ana ing busana. Jadi harga diri seseorang itu ada pada busana yang dikenakan. Karena ini busananya itu bagus, maka ini derajatnya itu terlihat tinggi. Sedangkan di sini busananya itu terlihat sederhana, maka bisa disimpulkan ini derajatnya itu golongan rendah atau bawah ya. Hal ini dapat dikaji melalui teori semiotika dengan kategori ketiga, yaitu teori simbol. Jadi simbol-simbolnya. Selanjutnya, filosofi dalam seni tari, bedoyo elo-elo. Jadi ada salah satu tari yang disebut sebagai tari bedoyo, khususnya bedoyo elo-elo. Nah, ini tari bedoyo elo-elo merupakan jenis tari berkelompok ya, dengan membuat pola-pola tertentu yang menceritakan perkembangan hidup manusia ya. Adegan pertama ialah maju beksan, yaitu masuknya para penari bersama-sama yang menyimbolkan kelahiran manusia. Jadi ada penari pendahulu yang masuk ya, itu adalah simbol dari kelahiran manusia. Kemudian adegan kedua, para penari menari bersama, gerakan tentang menyimbolkan masa kanak-kanak atau awal kehidupan. Jadi setelah para penari itu masuk, kemudian para penari menari bersama ya, gitu. Kemudian adegan ketiga, penari Batak dan Endel Ajek menari di depan yang menyimbolkan masa dewasa atau masa peralihan. Jadi ada penari tertentu yang akan menari lebih menonjol ya, lebih menonjol di depan, itu menyimbolkan masa dewasa atau peralihan. Kemudian adegan keempat, penari kembali menari bersama yang menyimbolkan masa tua atau masa berakhir kehidupan. Dan adegan kelima adalah mundur beksan, yaitu para penari meninggalkan panggung yang menyimbolkan kematian. Nah, adegan tersebut menyimbolkan ajaran sangkan paraning dumadi, yaitu mengajarkan dari keadaan tiada, kemudian ada, dan kembali dalam keadaan tiada. Nah, hal ini dapat dikaji melalui teori semiotika dengan kategori ketiga ya. Jadi ketiga lagi ya. Jadi simbol. Jadi hal yang kita lihat itu adalah simbol-simbol ya. Dari penari pertama maju, masuk dalam panggung, kemudian menari bersama, kemudian menari secara individual, bukan individual tapi bersama dalam kelompok kecil, kemudian kembali menari bersama lagi, kemudian mundur. Itu adalah tahap-tahapan kehidupan manusia. Itu simbol dari tahapan kehidupan manusia. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai filosofi seni pertunjukan Nusantara. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, kalian dapat mengajukan di kolom komentar atau mengajukan pertanyaan di WhatsApp group. Oke, saya akhiri. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, atau ada suara-suara yang mengganggu, saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.